Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofiruddin Muklis. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan LPTK Universitas Pasundan, NIM 225072092 dan nomor UKG 201501635263. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Surade sebagai guru mata pelajaran IPS dan prakarya. Untuk uji kinerja kali ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Surade pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 di tingkatan kelas 9 semester genap dengan materi ekonomi kreatif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Masih semangat ya? Semangat. Masih jam 9, semangat dong. Semangat ya? Semangat. 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 Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan merupakan ladang ibadah bagi kita semua ya. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa mulai. Selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya, hadir semua. Baik, untuk hari ini, untuk pembelajaran kita adalah berkaitan dengan ekonomi kreatif ya, dengan ekonomi kreatif. Nah, sebelum kita membahas berkaitan dengan ekonomi kreatif, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan globalisasi dan perdagangan internasional. Sok, siapa yang tahu apa itu perdagangan internasional? Perdagangan antar negara. Tepuk tangan buat Dika. Tepuk tangan. Ya, sip. Oke. Ada lagi? Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional? Pertemuan sebelumnya? Perdagangan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat seluruh dunia. Oke, tepuk tangan. Kenapa? Kenapa munculnya perdagangan internasional?
Karena berbeda-beda kebutuhan dan perbedaan produk yang ada di negara tersebut, ya. Oke, nah itu adalah berkaitan dengan pertemuan yang sebelumnya, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk berkaitan tentang ekonomi kreatif. Nah, ini materi kita yaitu ekonomi kreatif. Nah, coba persepsi ya berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Lalu bagaimana tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan refleksi pembelajaran ya. Nah, oke. Nah, di sini ada apa yang akan kita pelajari ya dalam materi hari ini, yaitu pertama berkaitan dengan apa sih pengertian ekonomi kreatif? Lalu subsektor ekonomi kreatif. Lalu apa lagi? Yang ketiga nih, apa? Keunggulan ekonomi kreatif di bidang ekonomi. Lalu apa lagi? Hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Lalu Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan ekonomi kreatif. nah, dari ini yang kita pelajari, diharapkan kita mampu untuk menganalisis. Menganalisis apa? Ini? Dan dapat dilakukan dalam meningkatkan ekonomi kreatif serta pengaruh dan dampak ekonomi kreatif terhadap perekonomian. Nah, jadi adalah menganalisis upaya-upaya apa sih untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan apa sih dampak dari ekonomi kreatif itu terhadap perekonomian bangsa ini. Ya. Nah, jadi kalau kita pelajari nanti di kehidupan kalian di sehari-hari ya, di masyarakat, kalian bisa ternyata kalau kita punya bambu nih, lalu kalau kita jual batangan, itu harganya paling berapa? Paling 10.000 ya per batang. Ya kan? Tapi kalau kita olah lagi, kita olah dari bambu itu menjadi misalnya menjadi kerajinan tangan, bisa lebih harganya. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi kreatif, ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama adalah ini, apa? Menjelaskan konsep ekonomi kreatif dengan benar. Lalu? Menjelaskan Lalu? keunggulan ekonomi kreatif. Iya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya supaya kalian dapat apa? Dapat menjelaskan apa sih ekonomi itu? Ekonomi kreatif itu apa aja sih? Lalu apa sih subsektornya? Subsektornya apa aja? Contoh misalnya periklanan, radio, seni, ya. Nah, itu adalah subsektor dari ekonomi kreatif. Lalu apa lagi? Apa saja keunggulan dari ekonomi kreatif dengan tepat? Keunggulannya apa? Contoh misalnya, sekarang ada pasar tradisional atau disebut dengan pasar konvensional dengan pasar online. Kira-kira yang lebih ramai yang mana sekarang? Online. Pasar online, e-commerce kan? Ya. Nah, disinilah dengan adanya keunggulan. Ya. Jadi kalian diharapkan bisa menganalisis ya di lingkungan kalian itu apa aja sih yang bisa dimanfaatkan sebagai produk dengan ide dan gagasan kalian. Itu ya. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan metodenya adalah problem based learning. Jadi akan ada masalah yang akan dimunculkan, lalu kalian coba cari analisis ya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Cari solusinya apa sih? Gitu. Lalu di dalam pembelajaran ini ada kriteria ketuntusan minimal. Jadi kalian diharapkan dapat memahami materi ini minimal ya. Minimal itu dengan skor nilainya adalah sebesar 73. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk tujuan pembelajaran? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan coba diskusi. Diskusinya adalah selama 30 menit. Jadi, kita berkelompok. Ya. Memang sudah kita sepakati bahwa di awal semester kita sudah membentuk kelompok masing-masing. Ya. Selanjutnya, melakukan presentasi. Nah, nanti tugas kalian per kelompok itu adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya. Lalu evaluasi. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih ekonomi kreatif? Ya, coba. Apa?
ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Mengintensifkan apa? Mengintensifkan informasi dan kreativitas. Dan kreativitas. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Wah, sip. Apa lagi? Oke, silakan. Mengandalkan sebuah ide dan Iya. Menghasilkan produk, jasa, dari berdasarkan apa? Gagasan dan ide. Nah, oke. Sekarang sudah pertanyaan nih untuk kalian nih sebagai generasi muda. Nah, ini. Ekonomi kreatif sangat tergantung pada sumber daya manusia, ide, dan awal dari kreativitas. Ide yang merupakan awal dari kreativitas. Nah, bagaimana sih kesiapan kalian sebagai generasi muda nih? Kalian kan generasi muda nih. Ya kan? Mungkin pada saat ini kalian tidak terpikir bagaimana sih kalian akan menjalankan usaha, tapi dengan menjalankan persaingan global, secara global, kalian harus bisa menentukan, harus bisa berpikir, ya. Harus kritis di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini, gitu. Bagaimana kesiapan kalian menyongsong persaingan ekonomi kreatif? Sok, apa? Silakan, salah. Mengembangkan teknologi. Oke, tepuk tangan, salah. Apa lagi? Ya, ide. Apa lagi? Mengembangkan kesenian, gagasan. Apa lagi? Mengembangkan pola pikir masyarakat seiring berkembangnya modern teknologi. Ya, mengembangkan pola pikir masyarakat. Tepuk tangan. Mantap. Sekarang kita lihat. Nanti kalian analisis videonya, ya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, di mana dalam sebuah kegiatan ekonomi sangat diperlukan suatu pemikiran dan ide-ide kreatif yang dapat membangun alternatif tindakan. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi, karena gagasan ini para pelaku ekonomi akan muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Gagasan-gagasan kreatif diharapkan timbul. Ada yang dapat menyimpulkan dari video ini? Ya. Ya. Apa? Gimana? Ya. Tepuk tangan Abu Salah. Kok pada diam aja, semangat dong. Semangat, semangat ah. Semangat ya? Yang kenceng dong, semangat. Semangat. Yang kenceng, semangat. Semangat. Gitu tuh. Ini sama premium. Untuk dapat menentukan produk-produk ekonomi kreatif. Tadi 14 lingkup ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif itu yaitu berdasarkan ide ataupun dengan Selanjutnya kita coba masuk ke diskusi ya. Nah, kalian coba berdiskusikan. Nah, untuk diskusi, nah kalian sudah berkelompok ya, sedang berkelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKPD ya. Lalu kalau ada permasalahan silakan tanya ya. Ya, silakan ya, diskusikan ya. Ya, silakan diskusikan. Ya, enggak, diskusikan ya.
Jadi gini, ini kan manfaat ekonomi kreatif ya. Misalnya gini, munculnya bisnis startup, penjalannya apa? Karena ada perubahan misalnya perusahaan atau misalnya ada perubahan keinginan konsumen. Iya, kan kayak gini sekarang. Kalau kalian mau belanja, mendingan ke pasar atau di rumah pakai handphone. Nah, berarti kan ada pergeseran keinginan konsumen. Atau misal, kalau kalian naik ojek, apakah kita datang ke pangkalan ojek atau ojek yang datang ke kita? Eta. Nah, itu penjelasan. Jadi kenapa sih munculnya startup? Karena ada perubahan atau pergeseran keinginan konsumen. Gitu. Ya kan, ojek kan begitu kan sekarang kan? Ya enggak? Kalau dulu riset and development itu pengembangan, melakukan riset dan pengembangan. Contoh begini, misalnya aplikasi Lazada. Lazada dulu distribusinya oleh siapa? Yang ngirim barangnya? Ya, kurir. Oleh siapa? JNE, JNT, Ninja, atau yang lainnya. Betul. Sekarang oleh siapa? Oleh Lazada sendiri. Betul nggak? Ya kan? Dia beli di Lazada, yang ngirimnya Lazada sendiri. Shopee sama. Ada pengembangan aplikasi yang awalnya hanya menjual, sekarang juga mendistribusikannya gitu loh. Ya. Oke, itu namanya riset and development. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Nih? Gak ada masalah? Nah, ini kan ada kendala nih. Mana kendala? Mana? Nah, pelindungan hak cipta, hasil karya pemikiran dari pelaku usaha. Apa solusinya? Nah, misalnya, nah ini sama. Mempermudah di dalam akses perizinan hak cipta. Ya, dengan menggunakan online. Kan sekarang kan nggak perlu datang ke kantor, ya kan? Cukup di rumah, kita kirimkan online, daftarkan, selesai. Ya kan? Nah, itu adalah solusinya, betul. Mindset itu pola pikirnya berubah, mau jadi apa ke depan gitu. Iya, nah gitu. Jadi kalau misalnya dari sekarang sudah dipikirkan, berarti kita sudah siap, ya kan? Sudah berusaha dari sekarang. Pengen misalnya jadi apa namanya? Iya, hasilnya boleh, hasilnya boleh ya. Betul, Jepang, Singapura nggak punya sumber daya alam, tapi dia punya ide, betul kan? Dia ambil tuh sumber daya dari negara lain, dia jual di Singapura, buat ngejual doang di Singapura. Barangnya ada di negara lain, produknya ada di negara lain, jualnya cuma di Singapura, pakai suratnya doang Singapura. Jika orang Cianjur, ya, saya orang Jampang, oke? Saya panen padi nih. Cianjur sama beras Jampang lebih lakuan beras mana? Cianjur dong. Udah tenar kan, beras Cianjur pulen, betul nggak?
Oke. Lalu sama Dika nih, orang Cianjur, beli ke saya berasnya, beras Surade loh. Sama Dika dikemas, ditulisin beras Cianjur. Kira-kira gimana? Laku nggak? Harganya sama beras Cianjur apa harga sama beras Surade? Ah, gitu. Brand. Beda, iya. Beda. Nah, itu yang disebut ekonomi kreatif. Baik, nah sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yaitu apa? Presentasi. Nah, ini adalah perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi yang tadi kalian sudah buat ya, hasil diskusinya. Lalu kelompok lain menyimak, kalau misalnya ada yang memang tidak sesuai, tolong disanggah. Ya. Kalau tidak, kata salah, wah ini nggak, menurut saya nggak begitu gitu loh. Silakan. Berbeda pendapat, ya. Paham ya? Jadi ini. Oke, silakan kelompok 1. Ya, mangga. Silakan. Kegiatan ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dampak ekonomi kreatif menggunakan kreativitas dan informasi yang dimiliki oleh kegiatan ekonomi kreatif sebagai bahan baku dalam produksinya. Oke. So, tepuk tangan buat kelompok 1. Gimana? Baik, ada yang mau memberikan tanggapan? Apa menambahkan atau menyanggah? Silakan. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang mengintegrasikan inovasi dan kreativitas dengan menggunakan ide. Ya. Ekonomi kreatif adalah yang berlandaskan pada ide. Gimana tanggapannya? Ya. Faktor utamanya apa? Sok. Kata salah, apa sih faktor utamanya? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Tepuk tangan. Ya. Jadi ekonomi kreatif itu adalah yang awalnya ekonomi kita lebih orientasinya kepada sumber daya alam. Sekarang itu bukan hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya, ide dan gagasannya, kreativitas dan inovasinya. Ya. Jadi bukan hanya ini hanya mengandalkan alam, sumber daya alam hanya bisanya ini aja gitu. Tidak seperti itu, tapi mengikuti gagasan atau ide yang berdasarkan yang perkembangan zaman. Gitu, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Karena salah satu faktor utama yang membuat bisnis ini sangat cepat berkembang adalah karena majunya teknologi semakin canggih dunia saat ini. Seperti yang sudah diketahui, ini segala sesuatu sudah dimudahkan dalam satu klik. Mulai dari urusan belanja, membayar tagihan, bersedekah, hingga berjualan. Betul. Oke, ada? Tepuk tangan buat kelompok 2. Sip. Ya, mantap. Ada tanggapan? Dari startup, Ya, contoh dari startup menurut kelompok 5. Silakan contohnya. seperti aplikasi Traveloka, GoPay, Get.com, Bukalapak, Iya. Oke, tepuk tangan. Buat kelompok 2, sip. Ya. Gimana salah? Ya kan? Bisa dipahami ya? Nah, terus kalau enggak misalnya kalian mau bayar Bayar tagihan. Ya, misalnya mau kreditan. Kreditan pakai apa? Pakai GoPay, Dana. Oh? Oppo. Ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan lebih mempermudah. Jadi nggak perlu datang ke kantor, kan? Ya nggak? Nah, itu ya. meningkatkan perekonomian masyarakat, memudahkan dalam mendapatkan layanan dan barang dengan cepat. Kerugiannya, merugikan lapangan pekerjaan bagi pekerja teknik karena banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh mesin. Iya. Tuh tangan buat kelompok 2. Mau membayar sesuatu, tapi kerugiannya apa? Coba lihat sekarang, pasar-pasar tradisional gimana? Sepi, Pak. Sepi, pasar tradisional. Karena apa? Karena sekarang lebih banyak konsumen yang memang belanjanya secara online. Atau misalnya pegawai-pegawai kantor yang biasa melayani masyarakat, contoh kasir. Sekarang banyak kerjanya digantikan oleh mesin. Ya kan? Kasir sekarang kalau mau ngambil duit, ambil uang bisa lewat ATM atau sistem antar transfer. Ya kan? Antar bank, transfer antar bank. Terus apa lagi? Atau melalui pakai aplikasi Dana.
Oppo. Terus apa lagi tadi? Apa tadi? GoPay, ya kan? Nah, itu kan salah satunya untuk mempermudah. Atau kayak tadi misalnya, saya mah prek nyumbang. Daripada nanti ketahuan sama orang lain, kata agama juga kalau kita menyumbang, tangan kanan imam memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, ya kan? Diumpetin. Tapi kalau misalnya saya nyumbang ke si A, nyumbang, bisa kelihatan nggak? Kalau saya nyumbang, masih kelihatan. Tapi kalau kita lewat aplikasi, kelihatan nggak? Enggak. Sendiri aja di rumah, klik, selesai. Ya, nah itu adalah kemudahannya. Tapi kerugiannya banyak. Pernah lihat kejadian yang presenter sekarang udah diganti oleh AI. Nah, yes, iya, itu kan salah satu ininya kan, ya, presenter udah diganti sekarang, bukan ada orangnya. Ya, nah itu adalah kerugiannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok rintisan yang dirancang untuk menciptakan produk atau langganan jasa di tengah ketidakpastian yang ekstrim. Ya. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Ada lagi tanggapan? Silakan. Bisnis startup dapat mendorong inovasi sebuah ide baru karena bisnis memerlukan ide yang inovatif dan juga bisa membantu orang lain. Iya, sip. Tepuk tangan buat salah. Ya. Percepatan inovasi? Menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain-lain. Iya, ya. Oke, ada tanggapan? Boleh, silakan. Jika masyarakat sudah terdorong kreatif, mereka akan mudah meningkatkan inovasi itu serta sebuah gagasan yang baru. Iya, jadi akan menemukan inovasi atau gagasan yang baru, yang lebih mempermudah atau yang lebih memang diharapkan oleh masyarakat. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Kita sebagai generasi muda menjaga dan mengembangkan meneruskan budaya-budaya tersebut agar tidak punah. Salah satu ekonomi kreatif yang paling berkembang adalah seni dan budaya Peran masyarakat. Apa? Memprioritaskan aksen harus ada seni Ya. dalam mendesakkan ekonomi membuat teknologi lebih canggih, membuat teknologi akan menciptakan penemuan baru. Iya, ya, oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke. Ya, iya, sekarang kita presentasi, kita masuk ke evaluasi, ya. Nah, evaluasi tolong kalian buka handphonenya. Nah, silakan masuk ke joinmyquiz.com. Kodenya adalah 21654. Ya. Ayolah, mana nyampe ke sana? Jangan tahu, sport. Oke, 1 menit lagi. Saya nanti akan langsung melihat yang paling teratas siapa. 1 minute again. Ayo. Nabila. Waduh. Ya, oke. Waktu selesai ya. Yang bisa paling mengerjakan poin pertama 4.200 Fadli. Mana Fadli? Tepuk tangan buat Fadli. Ternyata posisinya Aldi tergantikan oleh Fadli. Oke. Aldi, tenang Aldi. Santai. Oke, baik ya. Nah, ini adalah saya mengevaluasi tadi pengetahuan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Baik. Nah, tadi sudah evaluasi. Sekarang kita masuk ke dalam
refleksi. Nah, setelah pembelajaran hari ini, ya apa sih yang kalian rasakan? Oke. Nah ini, ya. Apa yang sudah kalian pelajari? Apa? Kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Lalu apa lagi? Apa itu startup? Terus bagaimana cara pengembangan ekonomi kreatif? Lalu apa yang kalian kuasai nih? Yang paling dikuasai oleh kalian? Lebih menguasai tentang materi ekonomi kreatif. Materi tentang ekonomi Kreatif. kreatif. Ya, jadi refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran, apa yang kalian kuasai dari materi ini adalah berkaitan dengan ekonomi kreatif. Nah, terus apa yang kira-kira yang belum kalian kuasai nih? Apa? Hah? Sejauh ini tidak ada. Berarti bisa dipahami semua ya? Apa yang tadi kita sudah pelajari dalam kegiatan pembelajaran ini? Ya? Oke, selanjutnya. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Ya, nah kalau misalnya ada yang belum dipahami, apa? Lebih banyak bertanya, Membaca dan mencari tahu. Nah, itu ya. Selanjutnya, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Apa? Silakan. Ya, jadi sangat mudah dipahami. Betul nggak begitu? Betul? Betul ya. Jadi ini yang memang menurut kalian dalam hari ini mudah dipahami ya, betul ya? Mudah dipahami. Lalu sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas ini apa? Ada mungkin ada yang tidak menarik apa? Apa? Elsie? Apa? Nggak menang. Nah, sekarang kesimpulan dari materi ini, ya. Apa sih kesimpulan materi ini? Apa? Yuk, apa kesimpulannya? Bisa membedakan jenis-jenis ekonomi kreatif. Terus apa lagi? Ayo. Nah, jadi dengan pelajaran hari ini kita bisa mengetahui apa sih yang disebut dengan ekonomi kreatif, ya kan? Ekonomi kreatif itu adalah yang berkaitan dengan ide dan gagasan, ya, yang melihat dari keadaan atau kemampuan dari sumber daya alam yang kita miliki, ya. Lalu apalagi subsektornya, terus apa lagi? Bagaimana upaya-upaya di dalam untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan bagaimana ekonomi kreatif itu dikembangkan untuk membantu di dalam membangun perekonomian bangsa, masyarakat. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tugas hari ini adalah kalian membuat video tentang ekonomi kreatif. Tugasnya membuat video tentang ekonomi kreatif. Misalnya, bisa kalian memvideokan adalah hal yang berkaitan dengan produk dari ekonomi kreatif tersebut, ya. Atau misalnya tentang biografi, ya, yang mendirikan Gojek. Nah, itu tugas kalian untuk minggu depan, ya. Kalian setelah pelajaran hari ini, kalian tugasnya adalah membuat video tentang ekonomi kreatif. Baik. Nah, untuk materi selanjutnya, coba kalian cari materi, ya, atau pembahasan yang berkaitan dengan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, ya. Nah, itu adalah untuk materi minggu depan, ya. Jadi saya harapkan, Bapak harapkan kalian sudah menyiapkan, ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut. Oke, mungkin kegiatan pembelajaran hari ini cukup, ya, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian dan menjadikan amal ibadah bagi kita semua, ya. Oke, sebelum kita mensudahi kegiatan ini, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk berdoa. Dulu siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa mulai. Selesai.
Salam kepada Bapak. Oke ya, terima kasih ya. Tepuk tangan semua. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.